Perkenalkan, saya Alan Awaludin. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Fisika, dan rekan saya Dini Kartini Agusari. Saya dari kelompok 11 yang akan membahas tentang perkembangan elektrodinamika. Setiap orang pasti tidak pernah luput dari yang namanya listrik. Kita hidup bersama listrik. Tetapi apakah kita pernah berpikir kenapa listrik bisa ada? Ya, ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu sangatlah berjasa untuk kita semua. Banyak penelitian, banyak percobaan, banyak penemuan. Oleh sebab itu, mempelajari konsep elektrodinamika dan sejarahnya sangatlah perlu untuk menambah wawasan kita. Pengertian elektrodinamika. Elektrodinamika atau elektromagnetisme klasik atau sering disebut juga elektrodinamika klasik adalah cabang fisika teoritis yang mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newtonian klasik. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Bagaimana manusia hidup tanpa listrik? Sulit dipikirkan, bukan? Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Akan tidak ada sinyal dan baterai HP kamu akan kehabisan. Banyak orang akan membicarakan tentang kecelakaan kendaraan karena lampu lalu lintas yang mati. Bagaimana kalau 1 bulan tanpa listrik? Tentu ekonomi global menurun drastis. Perdagangan, perbankan, jual beli, hutang nasional ataupun hutang pribadi, semuanya lenyap dalam semalam. Tanpa layanan umum, sampah akan menumpuk. Betapa mirisnya kalau dunia tanpa listrik pada zaman sekarang. Nah, kita masuk ke pembahasan latar belakang ilmuwan mempelajari tentang listrik dan magnet. Listrik sangatlah dibutuhkan pada zaman modern saat ini, karena sesuai dengan perkembangan zaman, manusia ingin sesuatu yang lebih praktis dan cepat. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha menemukan alat-alat yang dapat mempermudah kerjaan manusia. Alat tersebut sebagian besar menggunakan energi listrik. Energi listrik sangatlah fleksibel dan dapat dirubah ke bentuk energi lainnya, seperti energi mekanik, energi panas, energi bunyi, energi kimia, dan energi gerak. Sulit dibayangkan bagaimana dunia ini jika hingga pada saat ini manusia tidak dapat memanfaatkan listrik. Sebenarnya listrik tersedia di sekeliling kita secara tidak terorganisir dan menunggu kita menyadari keberadaan listrik tersebut serta memanfaatkannya dalam kehidupan kita. Dalam sejarah perkembangan listrik dan magnet, banyak ilmuwan atau peneliti yang mengeluarkan pendapat mengenai asal mula adanya listrik. Para ilmuwan ini telah dianggap telah meletakkan tonggak-tonggak fondasi dalam sejarah panjang perkembangan teknologi kelistrikan. Para ilmuwan meneliti sifat yang terdapat pada logam yang dapat menarik logam lain. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukan bahwa listrik dan magnet memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga sekarang ini, dengan menggunakan arus listrik, kita dapat menimbulkan medan magnet di sekitar logam. Teori Maxwell dikemukakan pada 1864 oleh fisikawan Inggris Maxwell, yaitu teori yang menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik tersebut disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang dapat merambat dalam ruang. Hal inilah yang menyebabkan radiasi cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi.
Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879 menyatakan bahwa medan listrik dan medan magnet berhubungan erat. Maxwell menyadari bahwa jika suatu arus listrik dialirkan maju mundur, arus itu dapat menimbulkan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah yang memancar keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perhitungannya menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu memancar pada kecepatan cahaya. Berdasarkan hal itu, Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah bentuk gelombang elektromagnetik. Hal ini melengkapi teori Maxwell, yaitu hubungan yang sangat penting antara medan listrik dan medan magnet, yang dikenal dengan persamaan Maxwell. Dengan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, mempersatukan pula teori Newton serta Huygens tentang ilmu cahaya. Menurut teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, bahwa cahaya adalah suatu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh muatan yang dipercepat terdiri dari medan magnet B dan medan listrik E yang bergetar saling tegak lurus, serta keduanya tegak lurus arah perambatan gelombang, sehingga gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Dengan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, Maxwell menghitung cepat lambat gelombang elektromagnetik dengan persamaan. Percobaan yang digunakan Maxwell adalah dua buah bohlam isolator yang diikat kedua pegas, kemudian bohlam diberi muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan listrik yang positif dan muatan listrik yang negatif. Proses perubahan terjadi perubahan medan listrik dan medan magnetik yang berbentuk gelombang menjalar ke segala arah. Bisa berupa cahaya, sinar X, sinar Thomson, sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, atau yang lainnya. Kita dapat mengilustrasikan pada bak air yang tenang, kemudian dijatuhkan batu, maka efek gelombangnya akan menyebar ke segala arah. Gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan magnet E dan medan magnet B yang saling tegak lurus, namun arahnya sama. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik itu sendiri bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik menjalar mengenai C seperakar epsilon 0 mu 0, dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dan mu 0 adalah permeabilitas magnetik. Sekarang kita membahas tentang pembuktian petir merupakan salah satu gejala kelistrikan. Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh, saat kita menyisir rambut, tanpa terasa rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Peristiwa ini ternyata merupakan fenomena listrik statis. Kita perlu tahu sebuah benda tersusun atas atom yang bermuatan positif, muatan negatif, dan netral. Muatan positif disebut proton, kata negatif dinamakan elektron. Atom netral dikenal neutron. Listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. Listrik statis kontras dengan arus listrik yang mengalir melalui kabel atau konduktor lainnya dan mentransmisikan listrik. Sebuah muatan listrik dibuat setiap dua permukaan memiliki resistensi yang tinggi terhadap arus listrik. Setiap benda memiliki kecenderungan untuk berada dalam keadaan netral, sehingga jika benda bermuatan, maka secara spontan dapat membebaskan muatannya. Salah satunya adalah petir, di mana petir memiliki sifat muatan listrik. Selanjutnya, penemuan ambar oleh Thales. Sejarah penemuan listrik diawali oleh Thales antara 600
440 sampai 546 Masehi, seorang cendekiawan dari Yunani. Penggosokan elektron atau dalam bahasa Yunaninya adalah batu ambar dengan kain wol, sehingga benda yang ringan di dekatnya mendekat, bahkan menempel. Biasanya dilakukan oleh beliau. Namun Thales belum mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Selanjutnya diteruskan oleh penelitian tentang gaya gerak dari batu ambar tersebut oleh seorang penelitian berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert pada tahun 1733 yang menyebut peristiwa Thales adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani elektron atau batu ambar. Selanjutnya Charles Dupuy pada tahun 1739 berkebangsaan Prancis mengetahui bahwa elektrik itu terdiri dari negatif dan positif. Selanjutnya ada Benjamin Franklin. Ia adalah seorang penulis, penerbit, ilmuwan, dan diplomat Amerika yang berperan dalam menulis Deklarasi Kemerdekaan Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1975. Beliau membuktikan bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik. Selanjutnya Alessandro Volta pada tahun 1800-an dapat bahwa listrik itu seperti air dan berarti listrik itu sangat berguna karena mempunyai tenaga, sehingga pada akhirnya ia dapat membuat baterai sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya ada Michael Faraday yang sangat tertarik dan terus meneliti jenis listrik magnet atau yang biasa disebut elektromagnetik. Jika listrik dapat menghasilkan magnet sebagaimana percobaan pertama, pertanyaannya, kenapa magnet tidak dapat menghasilkan listrik? Pada tahun 1830, Faraday mempunyai solusi bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet dan perak. Sejarah hukum Ohm. Dasar hubungan di antara arus listrik, hambatan, dan daya listrik atau voltase ditemukan pada tahun 1826 dan dipublikasikan pada tahun 1827 oleh George Simon Ohm pada tahun 1789 sampai 1854 yang menggambarkan hubungan yang ia peroleh melalui percobaan dalam serangkaian rumus aljabar. Di sini V benda daya listrik yang diukur dalam volt dan I mewakili arus listrik yang diukur dengan ampere dan R sama dengan kuantitas hambatan yang sekarang diberi nama ohm sebagai wujud penghormatan kepada dirinya. Dengan cara penyampaian lain, ketika 1 ampere arus listrik melalui sebuah konduktor menghasilkan besaran 1 volt, hambatan konduktor itu adalah 1 ohm. Pada awalnya penemuan ohm kurang bisa diterima karena kebanyakan pekerja di bidang kelistrikan tidak berpikir secara matematis. Namun kemudian pekerjaannya mulai bisa diterima pada tahun 1841. Dia diberi penghargaan pada tahun 1849. Ia menjadi kurator koleksi di Universitas Munich, tempat ia mengajar. Pada tahun 1852, 2 tahun sebelum kematiannya, ia diterima sebagai profesor fisika di universitas itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan disampaikan oleh rekan saya Dini Kartini Agusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kartini Agusari. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangan ilmu elektrodinamika, yaitu teori yang ditemukan oleh Coulomb. Kita sudah mengenalnya dengan hukum Coulomb. Apakah kalian tahu apa itu hukum Coulomb? Nah,
Sebelum ke penjelasan apa itu hukum Coulomb, saya akan berusaha sedikit menjelaskan terlebih dahulu sejarah asal-usul bagaimana hukum Coulomb itu ada. Budaya kuno di sekitar semenanjung Mediterania telah mengetahui bahwa benda-benda tertentu seperti batang ambar ketika digosok dengan bulu kucing dapat menarik benda-benda ringan seperti bulu dan kertas. Nah, penemuan itu ditemukan oleh Thales, di mana ketika saat itu ia menyadari bahwa gesekan dapat membuat magnet dari sepotong batang ambar. Seperti yang kita ketahui waktu SMA atau waktu SMP atau bahkan waktu SD juga sudah pernah mendengar bahwa kita menggosokkan sesuatu batang ambar ke kulit atau ke rambut itu juga dapat menarik benda-benda ringan seperti bulu dan kertas kecil. Nah, pada tahun 1600 ada seorang ilmuwan Inggris bernama William Gilbert melakukan penelitian yang cermat tentang listrik dan magnet, membedakan efek batu magnet dari listrik statis yang dihasilkan dengan menggosok amber. Ia juga menciptakan kata Latin baru, electricus, kemudian memunculkan kata Inggris yaitu elektrik yang berarti listrik. Pada awal ke-18 ada dua orang peneliti, yaitu Daniel Bernoulli dan Alessandro Volta. Mereka menduga bahwa gaya listrik berkurang seiring jarak, dipengaruhi gaya gravitasi, yaitu sebagai kuadrat terbalik dari jarak. Nah, mereka juga mengukur gaya antar kelas dari sebuah kapasitor. Juga ada seorang ilmuwan, yaitu Franz Aetinus, yang menganggap hukum kuadrat terbalik pada tahun 1758. Kemudian ada yang melakukan eksperimen dengan bola bermuatan listrik. Nah, berdasarkan eksperimen tersebut, Joseph Priestley dari Inggris, salah satunya itu adalah di antara orang yang pertama mengusulkan bahwa gaya listrik mengikuti hukum kuadrat terbalik, mirip dengan hukum gravitasi universal Newton. Namun, dia tidak menggeneralisasi atau menguraikan hal ini. Sehingga pada tahun 1767 ia menduga bahwa gaya antar muatan bervariasi sebagai kuadrat terbalik dari jarak. Akhirnya pada tahun 1785 seorang fisikawan Prancis yaitu Charles Augustin Coulomb menerbitkan 3 laporan pertamanya tentang listrik dan magnet, di mana dia menetapkan hukumnya yang kemudian dia kenal dengan hukum Coulomb. Coulomb menggunakan keseimbangan Rossi untuk mempelajari gaya tolak dan gaya tarik menarik partikel bermuatan dan menyimpulkan bahwa besarnya gaya listrik antara dua muatan tidak sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Nah, jadi apa sih hukum Coulomb itu? Jadi, hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Hukum Coulomb dapat dirumuskan dengan persamaan F sama dengan K
Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa arah gaya pada masing-masing muatan terletak selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Gaya yang timbul dapat membuat kedua titik muatan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, tergantung nilai dari masing-masing muatan. Muatan sejenis atau yang bersama-sama akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Yang selanjutnya yaitu percobaan dari seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Siapa sih ilmuwan yang bernama Michael Faraday itu? Ya, Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang dijuluki Bapak Listrik. Berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang berguna. Dia mempelajari elektromagnetisme dan elektrokimia, serta menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang berfungsi sebagai sumber panas yang aktif. Terus, bagaimana sih perjalanan Michael Faraday dalam penelitiannya sampai bisa menemukan penemuan yang hebat itu? Ya, pada mulanya yaitu setelah seorang ilmuwan yang bernama Ørsted memperlihatkan di tahun 1820 bahwa sebuah arus listrik dapat mempengaruhi jarum sebuah kompas. Maka dari itu, Michael Faraday meneliti hipotesis bahwa jika sebuah arus dapat menghasilkan medan magnet, pas sebaliknya, sebuah medan magnet pun dapat menghasilkan arus. Michael Faraday tersebut terus meneliti secara putus sambung selama 10 tahun lamanya. Ya, itu merupakan waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya berhasil tahun 1981. Ia melilitkan dua kumparan yang terpisah ke ujung-ujung kumparan sebuah inti toroida besi yang sama. Kemudian menyambungkan sebuah galvanometer ke ujung-ujung kumparan yang satu membentuk rangkaian tertutup pertama, dan sebuah baterai ke ujung-ujung kumparan lainnya membentuk rangkaian tertutup kedua. Sejenak setelah rangkaian yang tersambung ke baterai ditutup, Michael Faraday memperlihatkan terjadinya penyimpangan sesaat pada jarum galvanometer. Penyimpangan serupa ke arah yang berlawanan terjadi ketika baterai dilepaskan dari rangkaian. Percobaan ini adalah eksperimen pertamanya yang melibatkan medan magnet yang berubah arah, dan hal ini diikuti oleh pembuktian Faraday bahwa sebuah medan magnet bergerak atau sebuah kumparan bergerak juga akan mengakibatkan simpangan pada jarum galvanometer. Karena arus yang ditimbulkan disebabkan oleh induksi, maka arus tersebut dinamakan sebagai arus induksi. Sedangkan induksi yang menyebabkan arus induksi disebut induksi elektromagnetik. Banyak sekali benda-benda zaman sekarang menggunakan baterai. Bahkan ada juga mobil yang sudah menggunakan baterai. Sungguh serba mudah kehidupan saat ini. Jadi, penemuan baterai itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Volta. Tetapi perjalanan sejarahnya yaitu konsep baterai tercipta dari sebuah percobaan yang tidak sengaja oleh seorang ilmuwan asal Italia yang bernama Luigi Galvani. Ia bekerja sendiri di dalam laboratoriumnya ketika sedang memperhatikan bahwa kaki seekor katak yang sudah mati bergerak akibat disentuh dengan dua macam logam yang berbeda. Luigi Galvani membuat kesimpulan bahwa
ada hubungan antara tenaga listrik dan aktivitas otot. Penemuan Luigi Galvani ini mengenai tegangan listrik tersebut mendahului perkembangan awal sistem penyimpanan energi elektrokimia yang kemudian dikenal sebagai baterai. Setelahnya, beberapa ilmuwan berhasil menemukan cara kerja listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai baterai seperti yang dilakukan oleh Alessandro Volta. Elemen Volta diciptakan pada tahun 1800-an dan dianggap sebagai penemuan baterai pertama. Elemen Volta hasil ciptaan Alessandro Volta tersebut merupakan sebuah tumpukan piringan perak dan seng yang dipisahkan oleh kain berpori-pori. Namun ternyata penemuan itu tidak meneruskan arus listrik. Awalnya, elemen Volta tampak kurang meyakinkan untuk disebut sebagai desain ilmiah yang dapat difungsikan. Tetapi, walau demikian, elemen Volta tetap menjadi satu-satunya bentuk praktis dari listrik pada awal abad ke-19 dan menjadi model sangat baik untuk perkembangan selanjutnya. Volta menamakan tumpukan itu sebagai organ listrik buatan, elemen Volta. Percobaan selanjutnya untuk penemuan baterai dilakukan oleh Gaston Plante pada tahun 1859. Ia berhasil menciptakan baterai asam timbal yang memperoleh daya dari lempengan timbal sebagai elektrode yang dapat diisi muatan atau diisi ulang muatan. Penemuan Gaston Plante itu telah merangsang berbagai percobaan untuk menyempurnakan baterai yang mudah digunakan, terutama setelah pada abad ke-19 kebutuhan akan penyimpanan energi semakin besar setelah ditemukannya dinamo dan bola lampu. Seorang ilmuwan yang berhasil memahami kebutuhan itu dengan baik adalah Émile Alphonse Poiré. Ia lalu menciptakan cara menutupi kedua sisi lempeng timbal yang terbuka memakai campuran bubuk timbal dan asam sulfat. Penemuan Poiré itu menjadi terobosan penting yang membawa pada produksi baterai timbal asam dengan sel. Pernah ada suatu upaya pemanfaatan baterai untuk kapasitas listrik yang sangat besar oleh William Thomson atau dikenal sebagai Lord Kelvin dari Largs. Ia membuat rencana untuk memasok listrik di wilayah Buffalo dengan listrik dari air terjun Niagara. Pasokan listrik itu nantinya mempunyai tegangan sebesar 80.000 volt, memakai sumber baterai dengan kapasitas 40.000 sel. Namun rencana itu gagal karena kurangnya pengetahuan dan percobaan mengenai siklus pengisian muatan. Setelah ilmuwan Michael Faraday, tidak lama setelah itu ada seorang ilmuwan yang bernama Joseph Henry, yaitu sekitar 1830 sampai 1832, Joseph Henry membuat penemuan yang sama, tetapi tidak mempublikasikannya. Induksi elektromagnetik mendasari pengoperasian generator, motor induksi, transformator, dan mesin listrik lainnya. Pada tahun 1829, Henry mengembangkan sebuah rancangan elektromagnet yang ditemukan oleh William Sturgeon di Inggris. Perbedaan rancangan keduanya adalah penggunaan puntiran kabel yang lebih banyak dipakai oleh Henry daripada Sturgeon. Selain itu juga, Henry menggunakan sutra untuk menginsulasikan rancangannya tersebut. Salah satu jasa Henry yang diakui para ilmuwan adalah ketika ia menemukan prinsip induksi diri, yang mengatakan bahwa suatu arus menciptakan gaya elektromotif yang berbalik melawan arus tersebut. Pada tahun 1875, Henry memeriksa model telepon pertama dan mendorong Alexander Graham Bell untuk menyempurnakan alat tersebut. Meskipun telah membantu penyempurnaan telegraf dan telepon, Henry tidak pernah mengklaim dirinya berjasa dalam penemuan salah satu penting di masa itu. Bahkan,
Ia pun tidak menuntut hak paten atas temuan-temuannya tersebut. Tetapi untuk menghormati jasa-jasanya, unit ukuran gaya induksi diri dinamai Henry. Jadi induksi diri itu lambangnya L dan satuannya adalah H atau Henry. Pada tahun 1893 yang disepakati oleh para ilmuwan. Yang selanjutnya yaitu efek Zeeman. Apa sih efek Zeeman itu? Efek Zeeman itu yaitu pemisah sebuah garis spektrum menjadi beberapa komponen disebabkan oleh mempunyainya medan magnet. Efek ini analog dengan efek Stark. Apa sih efek Stark itu? Efek Stark itu memisah sebuah garis spektral menjadi beberapa komponen karena mempunyainya medan listrik. Jadi, selama di Leiden, Zeeman itu menemukan sebuah efek yang dinamai menurut namanya, yaitu efek Zeeman. Ia sedang mencari interaksi antara efek magnet dan optik. Michael Faraday telah mengamati medan magnetik pada garis spektrum di awal 1862, tetapi tanpa hasil positif. Kemudian Zeeman mengulangi eksperimen itu menggunakan garangan difraksi tenaga resolusi tinggi dan menemukan bahwa garis emisi natrium diperluas, yaitu tahun 1896. Kemudian Hendrik Lorentz dan Zeeman menjelaskan fenomena itu telah memperkirakan bahwa elektron ditemukan pada tahun sebelumnya oleh Joseph John Thomson, pindah dalam atom dan cahaya yang dipancarkan. Pengukuran frekuensi puncak garis yang meluas memungkinkannya menentukan perbandingan E/M. Di Amsterdam pada tahun berikutnya, Zeeman bisa memecah garis natrium ke dalam triplet, seperti yang diperkirakan oleh Lorentz. Untuk karya ini, Zeeman dan Lorentz menerima penghargaan Nobel dalam fisika pada 1902. Kemudian Zeeman melanjutkan penelitiannya mengenai efek Zeeman. Tetapi keterbatasan laboratoriumnya di Amsterdam mempersulit hasil yang lebih akurat. Masalah ini tak terpecahkan hingga pembangunan laboratorium baru pada tahun 1923. Sejak 1940, laboratorium Zeeman. Ia juga mengukur kecepatan cahaya dalam medium bergerak, menunjukkan bahwa harga koefisien Fresnel bervariasi menurut panjang gelombang. Perkiraan dari teori relativitas. Hanya setelah 1923 ia kembali pada pengukuran efek Zeeman, mengukur garis spektrum beberapa gas mulia dan rhenium.